Padahal aku hanya orang yang sekarat, siapa sangka aku mendengar puluhan ribu suara ini, lalu memilih. 3 miliar orang di bumi, terlahir kembali ke dunia lain untuk minggu terakhir, di dunia ini. Setiap orang akan mendapatkan sebuah kastil, satu prajurit awal, dan dapat merekrut pasukan ajaib untuk bertempur bagi mereka. Saya merasakan tubuh baru saya, jernih yang belum pernah ada sebelumnya, seolah kembali ke usia 18 tahun. Rasanya hidup, sungguh menyenangkan, saya melihat sekeliling. 5 harta karun yang terselamatkan berada di tengah kabut, kehidupan tambahan, sesekali terdengar suara penjualan online. Kabut merah membuat lingkungan ini semakin mencekik, tepat pada saat itu, suara itu kembali terdengar di telinga saya. Kastilmu akan mendapatkan masa perlindungan 7 hari, serangan apapun tidak akan bisa menembusnya. Tetapi setelah masa perlindungan berakhir, kastilmu akan menghadapi bahaya. Jika kristal inti hancur, kau akan menjadi abu. Begitu kata-kata itu selesai, cahaya menyelimuti saya dan kastil kuno. Akhirnya saya hidup kembali. Saya tidak ingin mati secepat ini, tetapi hanya ada 7 hari untuk berkembang. Saya harus berkembang secepat mungkin. Saya keluar dari kastil tua dengan cepat, yang terpampang di depan mata adalah barak di halaman, seperti altar kecil. 9 kristal hitam melayang di atasnya, saya tidak ragu untuk memilih dan segera merekrut. Setelah beberapa saat, kristal berhenti berputar, 2 bayangan turun darinya, mereka menggeliat di tanah. Kemudian mereka muncul sebagai 2 prajurit yang diselimuti pakaian hitam, hanya mata merah darah yang terlihat di luar, mereka berlutut diam-diam. Menunjukkan kepatuhan mutlak, informasi mereka muncul di benak saya, tingkat kekuatan prajurit bayangan hantu. Tingkat ketiga, level penuh, kemajuan 1%, batas pertumbuhan. Ternyata prajurit bayangan hitam dari prajurit bayangan hantu, saya tercengang dan dipenuhi kegembiraan. Mereka benar-benar setia pada pemanggil, yaitu prajurit bayangan hitam dapat berubah menjadi bayangan, melintasi kegelapan, dan tidak terpengaruh oleh kematian. Bahkan jika dibunuh di tempat, mereka dapat segera terlahir kembali dari bayangan. Satu-satunya kekurangan adalah tentara bayangan hitam tidak memiliki sistem bahasa, hanya 9 jenderal yang bisa berbicara. Namun, ini tidak menghalangi keinginanku, dan semua ini ternyata milikku. Kedua prajurit bayangan hitam ini memang tidak kuat, tapi potensi pertumbuhannya tidak terbatas. Memikirkan 9 jenderal agung mungkin lebih kuat, napasku mulai cepat. Saat itulah panel informasi berkedip, serangkaian gelombang gelap berwarna emas gelap perlahan muncul, melihat beberapa pilihan di depan mata. Saya mengulurkan tangan dan mengklik burung gelap informasi pribadi, dan semua data saya segera muncul. Penguasa, anggota dewan, kekuatan, tingkat 0. Pribadi dan komandan pasukan membunuh musuh dapat meningkatkan level wilayah, membangun kastil, komandan pasukan korps bayangan hitam. Bangunan, gudang, barak bayangan hitam, peralatan, gudang. Pribadi dan komandan pasukan membunuh musuh, menduduki wilayah lain memiliki peluang untuk mendapatkan batu energi. Gudang, pribadi dan komandan pasukan membunuh musuh, menduduki wilayah lain memiliki peluang untuk mendapatkan emas. Gudang, pribadi dan komandan pasukan membunuh musuh. Saat ini, kekuatanku adalah tingkat 0, seperti orang biasa, tapi aku tahu. Ini dapat ditingkatkan melalui pertempuran korps bayangan hitam. Meskipun tidak realistis untuk keluar dan membunuh musuh, untuk saat ini hanya ini yang bisa diandalkan. Melihat informasi di belakang, aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Peralatannya terlalu buruk. Batu energi dan Yuan Jin adalah sumber daya dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan barak. Satu-satunya cara untuk mendapatkan sumber daya ini di masa lalu adalah dengan bertempur dan menjarah. Jelas ini mendorong semua orang untuk saling membunuh, jika tidak menyerang secara proaktif. Menunggu perintah wilayah saya dirampok. Bahkan setelah berhasil melewati masa perlindungan 7 hari, perang di benua berikutnya juga penuh dengan tantangan baru. Tidak ada kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai di sini, hanya kau mati aku hidup. Singkatnya, hanya menjadi lebih kuat. Hanya bisa bertahan hidup. Setelah terbiasa dengan data pribadi, saya secara berturut-turut mengklik tombol lainnya. Saluran teman dan obrolan pribadi jelas tidak memiliki pesan, sementara saluran obrolan dunia dibanjiri dengan pesan-pesan yang berulang. Tidak pernah ada momen tenang. 3 miliar orang berkumpul di sini. Kecepatan aliran informasi sangat mengejutkan. Semua orang, apa tuan prajuritmu, kuat atau tidak? Tidak perlu dibicarakan, saya merekrut Slime tingkat 1, batas pertumbuhan 3 tingkat. Menunggu mati, prajurit biasa saya, rasanya benar-benar tidak mampu memelihara. Sama-sama menderita. Haha, kalian benar-benar menyedihkan. Prajuritku adalah elf malam. Batas pertumbuhan adalah tingkat suci. Elf malam hebat, trollku baru saja direkrut. Batas pertumbuhan adalah tingkat dewa. Saya baru saja melihat seseorang merekrutnya. Sampai naga es, astaga, tuan prajuritmu sangat hebat. Apa yang dikatakan tentang persaingan yang adil? Melihat kata adil, saya sedikit tersenyum. Ekornya sedikit mengejek. Sebenarnya ini adil, rekrutmen pemimpin pasukan sepenuhnya acak. Kuat lemah sepenuhnya tergantung keberuntungan individu.
Setelah melihat sekilas secara umum, aku mengalihkan pandanganku. Di luar kastil yang diselimuti kabut, masa perlindungan hanya 7 hari. Setelah 7 hari serangan akan datang. Saya harus meningkatkan diri secepat mungkin selama periode ini, saya harus keluar. Bukan berakar di kastil tidak diragukan lagi di luar kastil penuh ancaman. Tetapi di sana juga tersembunyi sumber daya. Aku memerintahkan hantu bayangan untuk menuju gerbang halaman kastil. 2 hantu bayangan segera berdiri. Kalian pergi lihat dulu. Aku memutuskan membiarkan mereka keluar melihat dulu 2 hantu bayangan tanpa ragu. Dengan cepat melampaui tertutup oleh perisai cahaya pelindung putih seiring kepergian mereka. Kabut di luar kastil perlahan menghilang memperlihatkan hutan belantara rerumputan liar tersebar di tanah. Di semak-semak di kejauhan 3 babi hutan hitam sedang berburu rumput. Babi hutan ini berukuran besar masing-masing beratnya 3 atau 400 kg rambutnya seperti jarum. Taringnya tajam seolah merasakan kedatangan hantu bayangan babi hutan langsung mendongak. Dan menyerbu ke arah kami. Hatiku menegang kedua hantu bayangan dengan cepat mengeluarkan shuriken. Terbang keluar dengan akurat mengenai kepala 2 babi hutan. Menghantam kepala kedua babi hutan tubuh besar itu terbalik dan jatuh dari tempatnya sejauh 7 atau 8 meter. Jatuh ke tanah dengan keras sekali pukul membunuh seekor babi hutan mendapatkan 5 poin energi. Sekali pukul membunuh seekor babi hutan mendapatkan 5 poin energi. Seekor babi hutan yang selamat melihat temannya terbunuh karena takut ia berbalik dan lari. Sesosok bayangan hantu menghilang seketika di tanah. Muncul di depan babi hutan yang melarikan diri. Sesosok bayangan hantu menghantam kepala babi hutan dengan keras. Kekuatan dengan sangat besar babi hutan terakhir jatuh mati sekali pukul membunuh seekor babi hutan. Mendapatkan 5 poin energi. Saat ini ternyata inilah energi. Saya tiba-tiba sadar energi yang tertera saat bayangan hantu membunuh babi hutan tadi adalah seperti ini. Melalui individu dan bayangan hantu membunuh musuh saya dapat meningkatkan kekuatan dan level saya. Inilah cara kerja sistem. Setelah pertempuran selesai kedua bayangan hantu menyeret mayat ketiga babi hutan itu. Saya melihat mayat yang berserakan di tanah. Sebuah kotak pesan muncul di depan mata saya. Ditemukan bangkai binatang, apakah Anda ingin mengumpulkannya? Aku tidak ragu-ragu segera mengumpulkan bangkai binatang. Berhasil mengumpulkan. Anda mendapatkan 10 unit daging babi hutan, 4 gigi babi hutan, 1 kulit babi hutan. 11 unit energi, tubuh babi hutan menghilang seketika, digantikan oleh daging babi hutan segar. 4 buah gigi babi hutan putih bersih, sepotong kulit babi hutan kering, dan sebuah batu energi berwarna abu-abu keputihan. Jelas ini adalah bahan yang bagus untuk meningkatkan camp es. Saya meminta prajurit bayangan untuk memasukkan barang-barang ini ke dalam gudang kastil. 77 dan terus menginstruksikan. Kalian terus bunuh binatang buas, bawa semua mayat kembali. 78 Dua prajurit bayangan menghilang tanpa suara dari kastil. Waktu berlalu, hingga sore hari, saya baru saja menyelesaikan 1 gelombang lagi. 79 Ketika prajurit bayangan membawa kembali mayat binatang buas, sebuah petunjuk muncul lagi di depan mata. Kastil Anda belum diberi nama. 80 Silakan beri nama kastil Anda yang menggelegar. Ini menyulitkan saya yang sulit memutuskan. Saya berpikir sejenak. 81 Akhirnya saya berkata, namanya Kastil Bayangan Gelap. Bersamaan dengan suara saya, informasi terkait kastil muncul di depan mata. 82 Nama kastil. Kastil Bayangan Gelap, tingkat, kastil tingkat dasar, bangunan, kristal bayangan gelap, gudang. 83 Bahan untuk meningkatkan kastil tingkat dasar. 1000 unit bahan makanan, 2000 unit kayu. 84 Faksi. Tersembunyi. Peningkatan ternyata membutuhkan begitu banyak bahan makanan dan kayu. Haruskah saya meminta prajurit bayangan untuk mencari tong dan batu berbintik? 85 Saya mengerutkan kening, sementara itu mengesampingkan ide itu. Ini baru hari pertama, tidak perlu terburu-buru meningkatkan kastil. 86 Kuncinya adalah meningkatkan kekuatan pasukan, atau meningkatkan barak. Kekuatan pasukan adalah jalan menuju kelangsungan hidup. 87 Peningkatan kastil hanyalah hiasan di atas kue. Tepat pada saat ini, saya memperhatikan opsi faksi. 88 faksi ini berarti para penguasa dapat membentuk aliansi. Saya merenung sejenak tanpa hasil. 89 Kemudian saya berhenti menyelidiki. Diperkirakan akan ada lebih banyak petunjuk di kemudian hari. Prajurit bayangan kembali berburu di luar kastil. 90 Saya membuka panel obrolan dunia saat saya menganggur. Informasi di kota obrolan terus bergulir. Persetan, aku akan mati, aku akan mati. 91 Dua goblin yang saya rekrut dimakan oleh sekelompok serigala segera setelah mereka meninggalkan kastil. Ada binatang berbulu di luar kastil saya. 92 Harimau. Bisakah aku kembali? Aku tidak ingin tinggal di sini. Semuanya, jangan meninggalkan kastil dengan sembarangan. 93 Tunggu sampai pasukan sedikit lebih banyak untuk berangkat. Mohon saran, jangan pernah masuk hutan dengan gegabah. 94 Jangan tanya kenapa. Pelajaran berdarah. Semuanya, perlakukan pasukan dengan baik. Saya memarahinya 2 kali. 95 Kesetiaan turun 20%, hampir dipukuli. Sungguh sulit. 96 Kedua pasukan saya, 1 mati 1 terluka hanya untuk membunuh seekor kelinci. Kemahiran?
Kastil membutuhkan batu untuk ditingkatkan. 97 tidak ada batu di dekatnya. Bagaimana ini? Melihat isi obrolan ini, saya merasa lega tanpa rasa takut. 98 sekarang gudang saya penuh dengan makanan dan barang-barang, saya menutup saluran obrolan dunia, dan mengklik alun-alun perdagangan yang bersinar. 99 berbeda dengan kekosongan sebelumnya, alun-alun perdagangan muncul dengan beberapa permintaan pembelian, sebagian besar tentang makanan. 100 penguasa dan pasukan biasanya perlu makan. Penguasa akan mati kelaparan jika tidak makan. Pasukan akan kehilangan kesetiaan, dan terus menginstruksikan, kalian terus bunuh binatang buas, bawa semua mayat kembali. Kedua bayangan hantu menghilang tanpa suara di luar kastil. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah sore. Aku baru saja mengumpulkan gelombang lain. Dari mayat binatang yang dibawa kembali oleh bayangan hantu ketika sebuah petunjuk kembali muncul di hadapanku. Kastilmu belum diberi nama. Tolong beri nama kastilmu yang mengagumkan. Ini sulit bagiku yang baru saja datang. Aku berpikir sejenak. Pada akhirnya, namanya adalah Benteng Bayangan. Seiring dengan suaraku, informasi relevan kastil muncul di depanku. Nama kastil, Benteng Bayangan. Tingkat, kastil dasar. Bangunan, kristal bayangan, gudang. Item untuk meningkatkan kastil dasar, 1000 unit bahan makanan, 2000 unit kayu. Faksi, kekacauan. Peningkatan ternyata membutuhkan begitu banyak bahan makanan dan kayu. Apakah aku harus membiarkan prajurit bayangan hantu menebang pohon dan memindahkan batu? Aku mengerutkan kening dan sementara waktu membatalkan ide itu. Ini baru hari pertama. Tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kastil. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan benih es atau menaikkan level camp es. Kekuatan benih es adalah jalan menuju kelangsungan hidup. Meningkatkan kastil hanyalah pelengkap. Saat itu, aku memperhatikan Faction Alliance. Aliansi faksi ini berarti para penguasa bisa membentuk aliansi. Aku memikirkannya sebentar tanpa hasil. Aku tidak lagi mendalaminya. Mungkin akan ada lebih banyak petunjuk nanti. Bayangan hantu sekali lagi pergi keluar kota untuk berlatih. Saat aku luang, aku membuka tablet obrolan dunia. Pesan di jendela obrolan terus bergulir. Sialan, aku akan mati, aku akan mati. 2 goblin baja yang kurekrut dimakan oleh sekelompok serigala raksasa segera setelah mereka meninggalkan kastil. Di luar kastilku ada monster serigala raksasa. Harimau. Bisakah aku kembali? Aku tidak ingin tinggal di sini. Hiks, teman-teman, jangan pergi dari kastil sembarangan. Kita berangkat setelah biji esnya agak banyak. Mohon perhatiannya, jangan gegabah masuk hutan. Jangan tanya kenapa, pelajaran berdarah. Kalian harus memperlakukan benih es dengan baik. Aku memarahinya 2 kali. Loyalitas turun 20%, hampir dipukul, terlalu sulit. Kedua, benih esku mati 1 dan terluka 1 baru membunuh kelinci. Lalu aku tahu bahwa upgrade kastil butuh batu. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada batu di dekatnya? Melihat isi obrolan ini, saya tidak bisa menahan perasaan lega. Sekarang gudangku penuh makanan dan barang. Aku menutup saluran obrolan dunia, dan mengklik alun-alun perdagangan yang bersinar. Berbeda dari sebelumnya yang kosong, ada beberapa permintaan pembelian di pasar perdagangan, kebanyakan tentang makanan. Para penguasa dan benih es biasanya perlu makan. Penguasa akan mati kelaparan jika tidak makan. Benih es akan mengalami sengatan panas jika kekurangan makanan. Setelah mencapai tingkat tertentu, itu bisa dinilai. Setelah setengah hari, para penguasa menyadari pentingnya makanan. Aku menyapu pandangan, hanya ada permintaan bantuan untuk makanan. Tetapi hanya sedikit orang yang bersedia menyediakan makanan. Itu normal. Jumlah unit es yang direkrut kebanyakan hanya 2, dan monster di luar kastil tidak mudah dihadapi. Tingkat kesulitan membunuh musuh dapat dibayangkan. Makanan, aku tidak bisa tidak memikirkan. Tumpukan makanan di gudang. Setelah periode perburuan, jumlah total makanan yang diperoleh bayangan hantu di luar telah mencapai 55 unit. Kelompok es bayangan tidak perlu makan, mengepungku sendirian butuh. 1 unit adalah 1 kilogram. Dengan lebih dari 100 kilogram makanan ini di tangan, aku tidak akan bisa memakannya dalam sebulan. Lagi pula, para prajurit bayangan hantu terus memburu binatang buas. Aku menyadari bahwa dengan menukar makanan untuk bahan mentah dan kayu, bahkan energi benar-benar layak. Sebelumnya aku berpikir untuk tidak terburu-buru meningkatkan kastil, berharap bayangan hantu fokus pada membasmi monster untuk meningkatkan kekuatan. Sekarang melalui perdagangan makanan, itu sama sekali tidak memengaruhinya. Makanan hanyalah proses berburu. Barang rampasan yang didapat begitu saja. Saya menampilkan beberapa dari sedikit yang saya miliki, menampilkan informasi perdagangan makanan. Semuanya adalah satu transaksi. Transaksi yang paling sukses baru-baru ini, satu pihak mencapai 3 kali lipat. Hanya 1 unit makanan ditukar dengan 30 unit kayu. Ini baru permulaan. Makanan langka, satu keluarga bisa berlipat 100 kali lipat. Ada yang mau berdagang. Saya segera mengeluarkan 50 unit makanan, mengisi informasi perdagangan. Pemilik benteng bayangan hitam mencari pertukaran. 1 unit makanan,
ditukar dengan 1 batu energi, atau 50 unit kayu. 25 unit bahan makanan. Total makanan yang dapat diperdagangkan adalah 50 unit, saya memilih untuk menerbitkan dengan kelipatan 5. Akan tetap ada yang bersedia berdagang dengan kelipatan 3, kelipatan 5 pasti tidak akan kekurangan pembeli. Bagaimanapun, ada 3 miliar orang yang terlahir kembali ke benua perang. Jika bukan karena mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengeluarkan ratusan ribu unit kayu dan bahan makanan, aku bahkan berani menetapkan harga 10 kali, 100 kali lipat. Setelah mengisi informasi perdagangan, aku menunggu dengan sabar. Seperti yang diduga. Belum sampai 10 detik, notifikasi keberhasilan transaksi terus berkedip di mata. Anda menukar 1 unit makanan, mendapatkan 50 unit kayu. Anda menukar 1 unit makanan, mendapatkan 25 unit bahan makanan. Setengah menit kemudian, 50 unit makananku semuanya ludes. Di gudang, kayu bertambah 1.500 unit, dan bahan makanan juga mencapai 500 unit. Hanya butuh 500 kayu dan 500 bahan makanan lagi, dan aku bisa naik level ke Kastil Pamungkas, pikirku. Sesuai kemajuan saat ini, tak lama lagi pasti akan ada transaksi, sebelum malam tiba. Mungkin kastil akan naik level. Aku tidak bisa menahan senyum, ada sedikit kekhawatiran di hatiku. Aku hanya bisa menyimpan, dengan mudah mendapatkan bahan makanan dan kayu yang dibutuhkan. Saat itu, namaku, pemilik bayangan gelap. Tiba-tiba membanjiri kanal obrolan dunia, pemilik bayangan gelap ini. Apa-apaan ini? 50 unit makanan, bisa dikeluarkan begitu saja. Ingin tahu jenis pasukan bos bayangan gelap, 50 unit makanan, butuh berburu berapa banyak binatang buas? Apakah bos bayangan gelap masih punya makanan? Bos bayangan gelap, tolong muncul, tolong rawat aku. Aku gadis manis, mengenai informasiku, dia, sistem, datang. Tapi aku tidak punya waktu sama sekali. Untuk melihat detailnya, juga tidak jelas. Tapi di daftar teman terus berbunyi, di. Saat kubuka, ternyata semua permintaan makanan. Saat itulah, 2 bayangan menyeret serangkaian bangkai binatang buas kembali ke kastil. Selain kelinci, ada juga serigala raksasa, beruang hitam, dan ular besar. Mereka meletakkan bangkai binatang, lalu segera meninggalkan kastil lagi, melanjutkan berburu. Aku berjalan maju, memanen 3 batu energi, 25 unit makanan, serta beberapa taring serigala dan kulit ular. Tiba-tiba, mataku menyapu keluar kastil, barusan saja, aku merasakan 2 bayangan terbunuh secara bersamaan. Kedua bayangan ini adalah tingkat ketiga, dengan kemampuan mereka yang sulit ditebak, menghadapi binatang buas tingkat keempat dan monster tingkat kelima pada dasarnya bisa mundur tanpa cedera. Namun, kini terbunuh bersamaan, jelas mereka bertemu monster tingkat tinggi. Namun, ini tidak menghalangi bayangan untuk segera bangkit kembali setelah terbunuh, dan terus memburu monster liar lainnya, benar-benar mesin pembunuh yang tanpa ampun. Saat kedua bayangan sibuk memburu monster, jumlah energi yang kuperoleh terus bertambah, tampaknya telah mencapai titik kritis. 1 jam kemudian, cahaya keemasan turun di atas kepalaku. Selamat, penguasa roh bayangan gelap, level pribadmu telah meningkat dari alam roh ke tingkat pertama. Naik level, aku merasa kekuatanku langsung meningkat 10 kali lipat, 1 pukulan bisa menjatuhkan gajah raksasa. Namun, kekuatan ini masih belum cukup di hadapan babi hutan. Bagaimanapun juga mereka adalah makhluk tingkat 1, jika aku menghadapinya, tidak diragukan lagi aku akan kalah. Level dan kekuatan tempur aktual adalah 2 hal yang sangat berbeda. Tapi ini baru permulaan, dari tingkat 1 ke tingkat 2. Lalu ke tingkat 3 tidaklah begitu jauh. Terlebih lagi, aku adalah penguasa kastil di sini, pasukan bayangan gelap, adalah andalanku yang terbesar. Tak lama kemudian, kedua bayangan kembali menyeret serangkaian monster liar ke halaman kastil. Mereka belum naik level. Bagaimanapun mereka sendiri sudah tingkat ketiga, energi yang dibutuhkan untuk naik level bisa menggunakan lebih banyak tanaman. Setelah beberapa kali panen, saya mendapat hasil yang bagus. Saat energi mencapai 12 buah, saya hanya perlu 88 lagi untuk menaikkan level barak. Tidak perlu menyebutkan item lain. Makanan telah terakumulasi menjadi 60 unit. Saya tidak ragu untuk membuka alun-alun perdagangan. Bersiap untuk menukar 50 unit makanan dengan bahan makanan dan kayu. Saya ragu karena pengalaman sukses sebelumnya. Ini karena semakin banyak orang yang melakukan transaksi makanan, meskipun sebagian besar masih merupakan transaksi kecil 5 unit, 10 unit. Tetapi keadaan kekurangan pasokan masih berlanjut. Orang-orang yang dapat menyediakan makanan jelas telah merekrut kelompok pasukan yang kuat secara acak. Saya sama sekali tidak peduli. Hati saya hanya tertuju pada pasukan bayangan hitam, berpikir bahwa pasukan lain dibandingkan dengannya. Semua tampak tidak signifikan. Tidak lama kemudian, informasi transaksi kedua saya diunggah. Segera habis. Saya tidak terkejut. Banyak tuan berjaga di alun-alun perdagangan. Menunggu makanan muncul untuk ditukar. Hanya perlu sedikit waktu. 50 unit telah hilang.
Bos yang punya makanan, cepat berikan makanan. Kayu saya masih banyak. Pasukan saya terlalu lemah untuk keluar karena kelaparan. Saya khawatir tentang makanan. Saya bertanya, saya merekrut 2 domba. Mereka belum makan seharian sebelum datang. Bisakah saya menabung mereka? Sate domba, Anda layak memilikinya. Apakah kalian tidak menyadari bahwa yang mengeluarkan 50 unit makanan adalah tuan bayangan hitam itu lagi? Pikirkan baik-baik. 100 unit makanan dikeluarkan untuk diperdagangkan. Dewa apa yang direkrutnya? Naga, Griffin, Titan. Apapun yang direkrutnya, selama dia sangat kuat, itu sudah cukup. Saya iri. Iri tambah 999. Bos bayangan hitam, minta posisi teman. Sudah ditambahkan 10.000 kali. Bos bayangan hitam, pasukan saya adalah orang kayu. Dapat bekerja sama dalam jangka panjang. Baiklah, cepat pergi ke alun-alun perdagangan. Seseorang mengeluarkan makanan lagi. Sial, datang lagi orang kuat. Saat saya keluar dari alun-alun perdagangan, saya memperhatikan bahwa tuan lain juga memperdagangkan makanan. Dan jumlahnya tidak sedikit, sebanyak 60 unit. Yang mengirimkan informasi transaksi adalah tuan yang dipanggil malaikat. Apakah dia merekrut malaikat? Saya berpikir dalam hati. Malaikat selalu disebut utusan para dewa, bahkan mungkin dewa. Jika pihak lain dapat merekrut malaikat, itu menjelaskan mengapa dia bisa mengeluarkan 60 unit makanan. Namun ini tidak masalah, bagaimanapun juga, 31 wilayah meminta, pasti akan ada yang beruntung. Aku segera keluar dari alun-alun perdagangan, langsung menuju gudang, di gudang kastil. Aku kembali menambahkan 1.000 unit kayu, dan 750 unit bahan makanan, ditambah hasil transaksi pertama. Sepenuhnya memenuhi syarat untuk peningkatan kastil, dan masih ada Santa, penguasa bayangan dengan item peningkatan kastil. Untuk memuaskan, apakah Anda ingin segera melakukan peningkatan? Tingkatkan segera. Aku berseru. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, sebuah kekuatan tak berbentuk mengalir dari kehampaan, kastil tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Setengah menit berlalu, cahaya perlahan menghilang, kastil kumuh tidak lagi ada. Berubah menjadi kastil ekor merah yang lebih besar dan lebih tinggi. Sebelum aku sempat melihatnya dengan seksama, informasi kastil baru muncul di hadapanku. Nama kastil, Kastil Bayangan Gelap, tingkat, kastil tertinggi, wilayah cakupan, radius 500 meter. Bangunan, kristal bayangan hitam, gudang. Tingkatkan item kastil tingkat lanjut, 5.000 unit bahan makanan, 1.005 unit kayu. Camp, menyimpan, naik. 800, petunjuk 1, berpusat di kastil. Wilayahmu adalah 500 meter di sekeliling kastil, semua sumber daya di wilayah itu merespon. Petunjuk 2. Kastilmu telah membuka pencapaian peningkatan, dan telah berhasil menarik perhatian kekuatan asli hutan bulan merah. Bagi kekuatan asli, kami yang tiba-tiba muncul dari bumi, tak diragukan lagi adalah penjajah. Sekarang kastilku baru saja ditingkatkan, dan menarik perhatian kekuatan asli yang tidak diketahui. Ini sedikit meresahkan. Untungnya, pelindung yang ada untuk sementara waktu, membuatku tidak perlu khawatir. Singkatnya, dalam 7 hari ini, aku harus meningkatkan kekuatan kastil dan penguasa sebanyak mungkin, selama kekuatannya cukup kuat. Semua krisis dapat diatasi dengan mudah, baik itu monster dari dalam maupun luar penguasa lain, atau kekuatan asli selama ribuan tahun. Kedua bayangan hantu tidak tinggal diam, mereka kembali keluar untuk mencari monster, 7 hari, setiap menit dan setiap detik. Tidak boleh terbuang sia-sia, begitu bayangan hantu pergi, sebuah petunjuk muncul di depanku. Istana Anda telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi, memiliki satu kesempatan untuk menarik keterampilan ilahi. Apakah Anda ingin segera menariknya? 202 melihat pemberitahuan ini, saya ragu sejenak, lalu hati saya sangat gembira. 203 meskipun pasukan bayangan hantu kuat dan dapat melindungi, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? 204, tarik segera. Jawabku tanpa ragu. Selamat, penguasa bayangan hantu. 205, dalam penarikan kali ini, Anda memperoleh kutukan api naga. Notifikasi kilat. 206 seekor naga merah kecil terbang keluar dari kehampaan dan diam-diam menyatu ke dalam tubuh saya. 207 seketika, saya merasakan kekuatan panas yang mengalir di dalam tubuh saya. 208 saya sangat bersemangat di hati saya. Saya pikir saya hanya bisa merekrut pasukan bayangan hantu, tetapi saya tidak menyangka akan ada 209 kesempatan untuk menarik 12 kutukan api. Masing-masing dari 12 kutukan api ini mengandung kekuatan ilahi, 210 memiliki efek yang unik dan dapat memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pemegangnya. Dan kutukan api naga 211 adalah kutukan api yang paling agresif di antara semuanya. Ketika diaktifkan, ia dapat memicu keterampilan ledakan api. 212 menembakkan api yang sangat panas, dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Saya sedikit mengepalkan tangan saya, 213 ketika cahaya api menyelimuti tubuh saya. Panasnya membuat udara di sekitarnya terdistorsi, dan suhunya tiba-tiba naik. 214 jika bukan di dalam kastil,
Saya pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mencoba kekuatan ledakan api. 215 setelah mengaktifkan ledakan api, saya pasti bisa membunuh monster tingkat pertama secara instan. Bahkan tingkat kedua, 216 dan monster tingkat ketiga juga mungkin. Jelas, saya saat ini belum dapat menggunakan kekuatan penuh dari kutukan api naga. 217 ini tampaknya terkait dengan kekuatan saya. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan kekuatan, 218 kekuatan serangan ledakan api akan terus meningkat. Semakin kuat diri saya, semakin kuat kekuatan yang ditunjukkan oleh kutukan api naga. 219 saya menarik napas dalam-dalam, cahaya api mereda, dan ekspresi puas muncul di wajah saya. 220 sekarang. Bahkan jika saya meninggalkan kastil, saya memiliki kekuatan perlindungan diri tertentu. Haruskah saya pergi membunuh monster? 221 begitu pikiran ini muncul, saya langsung menyangkalnya. Bagaimanapun, saya masih asing dengan dunia luar. 222 keluar berpetualang bukanlah tindakan yang bijaksana. Jangan terburu-buru untuk sukses, perlahan-lahan adalah jalan yang benar. 223 waktu berlalu perlahan saat dua bayangan hantu mengalahkan monster, dan dalam sekejap mata, malam tiba. 224 meskipun malam, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh cahaya merah darah yang mempesona. 225 bulan di langit berwarna perak putih, tetapi di atas hutan ini tampak merah darah. 226 pasti inilah asal. Melihat petunjuk ini, aku ragu sejenak, lalu hatiku bersuka cita. Meskipun pasukan bayangan hitam kuat dan bisa melindungi, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Undi sekarang, jawabku tanpa ragu. Selamat, Tuan Bayangan Hitam. Anda mendapatkan mantra naga dalam undian kali ini. Petunjuk, tambang berkedip. Seekor naga kecil berwarna merah api terbang keluar dari kehampaan dan diam-diam menyatu ke dalam tubuh saya. Seketika saya merasakan kekuatan membara yang melonjak di dalam tubuh saya. Saya sangat bersemangat di hati saya. Saya pikir saya hanya bisa merekrut pasukan bayangan es, tetapi ternyata ada juga peluang mengambil 12 pesona naga. Setiap pesona naga berisi kekuatan ilahi. Memiliki efek unik, dapat memberi pemilik kekuatan besar. Sedangkan pesona naga-naga adalah mantra yang paling agresif. Saat digunakan, ia dapat memicu keterampilan meledak. Menyemburkan api panas yang daya hancurnya sangat besar. Aku sedikit mengepalkan tangan. Segera cahaya api menyelimuti tubuhku, udara di sekitarku mengembun karena napas panas, suhu tiba-tiba naik. Jika bukan di kastil, aku pasti tidak bisa menahan diri untuk mencoba kekuatan ledakan. Setelah mengaktifkan ledakan, aku pasti bisa membunuh monster level 1 dalam sekejap, bahkan level 2. Bahkan monster tingkat ketiga pun mungkin. Saat ini, aku jelas belum bisa menggunakan kekuatan penuh dari kutukan naga mengambang. Ini tampaknya berhubungan dengan kekuatanku. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan kekuatan, serangan Ghost Shadow akan terus meningkat. Semakin kuat diriku, semakin kuat pula kekuatan yang ditunjukkan oleh Ghost Shadow. Aku menarik napas dalam-dalam, api di dalam diriku mereda, dan senyuman muncul di wajahku. Sekarang, bahkan jika aku meninggalkan kastil, aku memiliki kekuatan tertentu untuk melindungi diri. Bagaimana kalau aku juga pergi berburu monster? Begitu pikiran itu muncul, aku menolaknya. Bagaimanapun, aku masih asing dengan dunia luar. Berpetualang keluar bukanlah langkah yang bijak. Aku tidak bisa terburu-buru. Perlahan-lahan adalah cara yang benar. Waktu perlahan berlalu di tengah gemuruh suara monster kedua bayangan hantu. Malam pun tiba. Meskipun malam, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh cahaya merah darah yang aneh. Bulan di langit berwarna putih keperakan, tetapi di hutan ini tampak merah darah. Pasti inilah asal-muasal hutan bulan merah. Hutan bulan merah jelas menyembunyikan rahasia besar, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun, sekarang aku bahkan tidak berani keluar dari kastil. Di bawah cahaya merah darah ini, suara binatang buas di hutan semakin sering terdengar. Aku berdiri di depan kastil. Bisa melihat banyak bayangan hitam bergerak di tengah warna merah. Semuanya adalah binatang buas yang berkeliaran di malam hari. Dunia luar di malam hari jelas lebih berbahaya. Kebanyakan tuan akan meminta prajurit mereka kembali ke kota untuk beristirahat saat ini. Karena mereka juga perlu istirahat, tetapi prajurit bayangan hitam berbeda. Mereka lahir dari kegelapan. Mereka adalah anak kesayangan malam. Di malam hari, kekuatan tempur mereka bisa berlipat ganda. Oleh karena itu, saya tidak memanggil mereka kembali, melainkan terus memerintahkan mereka untuk memburu binatang buas. Meskipun kedua bayangan hantu itu menguat di malam hari, rasa krisis dari dunia luar tetap mengancam. Pesan kematian yang sering datang. Namun tidak mempengaruhi efisiensi pembasmian monster. Alasannya sederhana, di malam hari juga terdapat binatang buas tingkat tinggi dan rendah. Kesempatan mengalahkan monster tidak berkurang. Pukul 10 malam, aku duduk di atas benteng kastil. Menunggu dengan sabar kembalinya para hantu. Baru saja menguap, aku melihat hantu muncul di gerbang. Menyeret beberapa mayat binatang buas di belakangku. Semangatku terangkat, aku bergegas menghampirinya. Mungkinkah mereka telah naik level? Aku merasakan aura dua prajurit bayangan hantu tampaknya semakin kuat, klik pada panel atribut mereka. Benar saja,
Kekuatan mereka meningkat dari tingkat 3 menjadi tingkat 4, kedua prajurit bayangan hantu telah naik level. Ini jelas kabar baik, berarti efisiensi mereka dalam memburu monster akan meningkat pesat. Besok aku bisa merekrut 2 prajurit bayangan hitam. 4 prajurit bayangan hitam akan berburu lebih banyak binatang buas. Kerja bagus, aku memberi hormat kepada mereka. Meskipun hantu bayangan tidak akan merespons, 2 hantu bayangan berbalik diam-diam dan pergi. Aku tidak peduli. Segera mulai memanen bangkai binatang buas itu. Tidak lama kemudian, gudang kastil kembali dipenuhi. 67 unit makanan, dan cukup banyak barang lainnya. Meskipun hasil ini bagus, namun saya tidak merasa senang. Makanan ini jelas belum cukup untuk memenuhi persyaratan peningkatan kastil. Setelah 1 malam berlalu, saya bisa merekrut prajurit bayangan hitam baru lagi. Kristal bayangan hitam, sama seperti kemarin. Sedikit memancarkan cahaya redup, penuh misteri. Barak terisi penuh. Apakah Anda ingin segera merekrut prajurit bayangan hitam? Rekrut, kataku tanpa ragu. Dalam sekejap, 9 kristal roh berputar, dan 2 bayangan jatuh darinya. Mereka mengalir di depanku, persis sama dengan bayangan hantu kemarin. Semuanya adalah prajurit bayangan hantu dari 9 legiun. Yang satunya jelas berbeda, wajahnya memakai topeng, memancarkan aura yang berbeda. Tidak, itu bukan topeng. Aku menyipitkan mata dan melihat dengan cermat. Baru kusadari kepala bayangan hitam ini memang terlahir seperti itu. Rambut hijau tergerai malas di bahunya. Dahi lebar, kulit merah muda, dipadukan dengan 2 tanduk panjang berkilau emas di atas kepalanya, terlihat seperti karya alam yang menakjubkan. Matanya berwarna merah bintang. Gigi taring rapat, di pintu, tangan terlihat dari jubah hitam, kuku panjang dan tajam. Saat dia perlahan keluar dari bayangan, aku hampir berlutut di depannya. Suara rendah bergema di kastil yang kosong. Nijia, menghadap raja tanpa raja. Mendengar perkenalannya. Menyelamatkan jenderal besar. Jantungku berdebar kencang, tapi aku masih berusaha menahan kegembiraan. Seluruh tubuhku hampir melompat. Dia ternyata salah satu dari 9 jenderal pasukan bayangan hantu. Rekrutmen kali ini hampir mendapatkan seorang jenderal besar. Petunjuk kristal bayangan gelap, peluang ini kurang dari 1/10.000, dan aku baru saja merekrut 2 kali. Cepat ambil, aku belum makan seharian semalam, kuharap tidak mengambil terlalu cepat. Tenangkannya untuk bangun. Bangunlah, kataku tanpa sadar. Tampilan saya segera memunculkan informasi karakternya, jenderal pasukan bayangan hantu. Nijar. Tingkat kekuatan, sudah diterima. Membunuh musuh bisa meningkatkan. Tingkat seumur hidup, 1. Batas pertumbuhan, dewa naik. Menarik batas pertumbuhan ke dewa naik? Ini berarti masa depan Nika, mungkin bisa mencapai misteri. Yang lebih mengejutkan saya adalah, dia bergabung langsung dengan kekuatan tingkat 5, lebih baik dari 2 tingkat 3 saya kemarin. Kekuatan prajurit rendahan masih banyak. Tentu saja, kedua orang itu sudah naik ke tingkat 4 setelah kembali berburu binatang buas tadi malam. Ada sedikit serangan. Saat ini, 2 prajurit bayangan menyeret beberapa bangkai binatang masuk ke kastil, tanpa sedikit berantakan. Aku mengamati luka di tubuh mereka. Dalam hati sedikit menghela napas atas kerja keras mereka, tetapi ini semakin membulatkan tekadku untuk membiarkan Niga mengambil alih komando hari ini. Mereka berempat menunduk, tangan tergantung di samping tubuh, sama sekali tidak berani melakukan kontak mata denganku. Jelas terlihat kepatuhan mutlak dari hati. Niga, aku akan mengawasi jenderal kuat ini. Perintah tidak bisa ditawar, pimpin mereka keluar untuk berburu di luar, dan selidiki situasi di sekitar kastil. Dia melaporkan kepadaku di masa depan, dia tidak banyak bicara, dengan sigap menerima perintah. Dia menerima perintah tanpa raja, lalu segera memimpin 3 prajurit bayangan hantu, mengawasi mereka pergi. Sudut bibirku sedikit terangkat, penambahan Niga memecahkan masalah penting. Prajurit bayangan ini awalnya hanya bisa memahami perintahku, tetapi tidak bisa berkomunikasi denganku. Sekarang ada seorang jenderal yang bisa bicara, efisiensi komandoku meningkat pesat. Pikiranku kembali, aku berjalan sendiri menuju gerbang kastil. Bangkai binatang yang diburu tadi malam dipikul di sana. Sejujurnya, jumlahnya begitu banyak hingga membuat hati saya merinding. Ini adalah panen yang melimpah. Beberapa menit kemudian, saya menyelesaikan pengumpulan mayat, dan sumber daya gudang bertambah dengan cepat. Jumlah batu energi mencapai 36 gram. Makanan terakumulasi hingga 213 unit. Berapa banyak binatang buas yang dibunuh oleh 2 bayangan hantu tadi malam? Jumlah yang menumpuk hingga tingkat ini sungguh gila dan tidak masuk akal. Saya menghela nafas tentang kekuatan tempur mereka yang kuat. Sambil memikirkan krisis diri saya tidak bisa tidak menghela nafas. Mereka adalah kemenangan yang saya berhenti. Evaluasi. Saya berjalan ke alun-alun perdagangan, membuka data harga perdagangan kemarin, dan dengan cepat mendaftarkan 200 unit makanan. Begitu dirilis, saluran obrolan dunia langsung meledak. Apa yang terjadi? Tuan bayangan hitam datang lagi, 200 unit makanan terpampang. Cepatlah saudara-saudara. Apa-apaan ini beracun? Dia baru saja pagi ini,
Sudah bersiap untuk kaya raya. Dari mana bos bayangan hitam mendapatkan begitu banyak makanan? Malam ini juga pergi memburu monster? Jangan banyak bicara. Cepat rebut, aku belum makan seharian semalam. Semoga tidak terlalu cepat rebutannya. Beri respons, 1 menit kemudian, 200 unit makanan sudah ludes tak bersisa. Perdagangan ini memberikan keuntungan yang bagus. Saya mendapatkan 6.500 unit kayu dan 1.750 unit bahan makanan. Setelah menghitung material yang sudah ada di gudang, saya menyadari bahwa total material yang ada masih kurang sekitar setengah untuk mengupgrade kastil tingkat lanjut. Masalah kecil ini tidak masalah. Dengan keuntungan perdagangan, 2 putaran lagi sudah cukup. Semakin tinggi kebutuhan makanan, semakin jelas keuntunganku, tapi aku tahu. Di masa depan, ketika spesies yang berburu binatang buas meningkat, kelaparan akan berangsur-angsur mereda. Saat itu, saya membuka saluran obrolan dunia dan memeriksanya. Hari ini berlalu dengan tenang, tetapi segera. Sebuah pesan yang disematkan menarik perhatian saya. Apa saja berita penting yang saya lewatkan di saluran kemarin? Pengumuman, mengenai informasi dasar tentang benua perang, saya melirik judul pengumuman tersebut. Dia mengerutkan kening, membuka konten dan membacanya dengan cepat, butuh 10 menit penuh untuk memahaminya. Berani. Ini adalah benua perang, dunia yang luas tanpa batas, dengan segala macam binatang buas di setiap sudutnya. Binatang buas, dan juga Raja Binatang dan Kaisar Binatang Pribumi, 3 miliar orang bumi tersebar secara acak di alam liar. Menjauh dari kekuatan pribumi yang kuat ini memberi kita waktu untuk bernapas dan tumbuh. Jika tidak, nasib dihancurkan segera setelah kedatangan hampir pasti. Dari isinya, saya juga mengetahui bahwa ada banyak jenis pasukan yang dapat direkrut oleh kita para penguasa. Jadi, yang dapat saya keluarkan adalah pasukan yang dapat dicocokkan sesuka hati. Jumlah totalnya adalah manusia, orc, elf, naga, undead, bahkan ada beberapa ras langka yang belum pernah saya dengar. Tingkat kekuatan pasukan bervariasi. Mayoritas pasukan penguasa sangat biasa, hanya segelintir orang yang beruntung bisa mendapatkan pasukan terbaik. Adapun pasukan bayangan hitam saya, betapapun hebatnya, mungkin tidak sebaik pasukan terbaik jika dibandingkan. Namun keunggulan mereka tak tertandingi. Pertama, tak pernah mati. Kedua, muncul dan menghilang secara misterius. Ketiga adalah batas pertumbuhan. Prajurit bayangan biasa pun bisa mencapai tingkatan berlian, sementara 9 jenderal agung bisa naik ke level dewa. Jika aku bermain aman, tidak gegabah keluar, daftar penguasa benua perang di masa depan ini pasti akan mencakup namaku. Biksu itu berkata, pandanganku tertuju pada gerbang kastil. Setengah jam kemudian, dari bayangan samar di pintu, sosok yang familiar muncul. Itu Nidi, dia kembali bersama 3 prajurit bayangan hantu. Jenderal prajurit bayangan hantu Nidi telah membunuh 2 binatang buas tingkat 5. Keluar dari kabut, taringnya melengkung ke samping, berkilauan dingin. Tubuh raksasa itu seperti gunung kecil. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahku. Makhluk ini tidak tertarik pada binatang buas tingkat rendah. Target perburuan semuanya adalah binatang buas kelas 3 ke atas. Belakangan ini, mangsa kelas 1 dan 2 hampir punah, bahkan beberapa binatang liar di Lingsing pun ketakutan dan kabur jauh. Melihat tumpukan bangkai babi hutan di tanah, aku menebak ada babi hutan yang bersembunyi di dekat kastil. Setelah dihitung, kali ini, hasil panennya adalah lebih dari 200 unit makanan dan 14 gram kristal mentah. Total kristal mentah yang dimiliki kini mencapai 50 gram. Hanya setengah lagi untuk menaikkan level barak, namun saya sangat membutuhkan emas mentah yang masih belum ditemukan. Saya membereskan barang-barang di rumah dan menyimpannya, lalu menoleh ke arah Yeji. Bagaimana perkembangan informasi yang kamu cari? Yeji berlutut dengan satu kaki, merespons dengan hormat, tuanku. Timur dan selatan adalah hutan, ada aura kuat yang ada di sana. Bawahan tidak berani masuk lebih dalam. Utara adalah dataran. 3.000 li dari api jahat terdapat suku manusia serigala. Barat adalah adik seperguruan. Babi hutan hidup di sana. Hewan liar lainnya tersebar tidak banyak di tempat lain. Dengarkan ayah. Gambaran awal muncul di benak saya. Hutan itu kemungkinan adalah hutan Hongyu, tempat yang penuh bahaya. Saya diam-diam bersyukur, Yeji, tidak gegabah. Meskipun prajurit bayangan hantu bisa hidup kembali, tidak ada yang mau mati sia-sia. Hutan Hongyu kemungkinan menyimpan ancaman yang bisa menyerang kastil. Menjaga arah tenggara adalah prioritas utama. Adapun suku serigala utara, mereka mungkin kekuatan lokal yang mengincar kastil. Bahkan jika itu ancaman, itu adalah tantangan. Adik laki-laki dari barat, informasi dari keluargamu memvalidasi dugaanku. Memang ada Raja Babi Hutan. Secara keseluruhan, hutan Hongyue dan suku serigala utara adalah ancaman terbesar di depan mata, sementara sarang babi hutan, dibandingkan, tidak sebanding, namun merupakan sumber makanan penting. Aku merenung sejenak, lalu bertanya lagi, keluargamu, bagaimana keadaan sarang babi hutan? Seberapa kuat pemimpin mereka? Salah satu dari mereka mengangkat kepala, ekspresinya serius. Ada satu raja babi hutan,
Kekuatannya tidak lemah, tetapi benar-benar kelas prajurit biasa. Kekuatan Mo Jiang dan Zhi tampaknya sudah menembus peringkat ke-6. Wen Yan. Aku menyipitkan mata, hatiku sedikit sakit. Ini adalah monster elit. Mengalahkannya pasti akan memberikan rampasan yang bagus. Aku menyentuh daguku dan berkata dengan tegas. Keluarga kalian berempat bisa menyelesaikan mereka, kata, nama keluarga, dengan angkuh. Dengan dengusan sebagai respons, nama keluarga, bersumpah akan membunuh mereka dan mempersembahkannya. Aku mengangguk sedikit. Tidak banyak bicara, hanya satu kata sederhana. Baik. Bertindaklah. Yijia memberi hormat, membawa 3 bawahan prajurit bayangan hantu. Dia menghilang ke dalam tanah dan menghilang. Berdiri di tembok kota, aku merasa penuh harapan. Jika aku bisa mendapatkan kristal Yuan, peningkatan barak akan segera tercapai. Melihat hutan bulan merah dan para manusia serigala itu, semuanya tidak berarti jika aku cukup kuat. Manusia serigala seharusnya tunduk. Lihatlah ke pintu, hutan bulan merah pun hanya bisa menjadi taman belakangku. Saat aku memberi semangat pada diri sendiri, tiba-tiba terdengar dari luar kastil. Gerakan dari arah barat. Suara percikan air membuatku sadar. Mereka sudah mulai berburu Raja Babi Hutan. Aku tertawa. Benar-benar cepat, tapi senyum itu akan segera membeku di wajah mereka. Karena satu berita, aku jadi kesal. Rumahmu baik-baik saja, tapi 3 bawahan terbunuh. Apa Raja Babi Hutan sekuat itu? Aku mengerutkan kening. Cepat kemari, di bawah bulan di tembok kota. Maju ke atas, di antara lumpur dan air di rawa barat, aku melihat situasi pertempuran secara langsung dari kejauhan. Di bawah sinar matahari, sekelompok babi hutan berguling-guling, mengaduk tanah berlumpur. Debu bergulir. 3 bawahan bayangan hantu telah terlahir kembali, tetapi berada di tengah kawanan babi hutan, mundur sambil bertarung. Skala gerombolan babi hutan itu besar, ada beberapa peringkat ke-5, sisanya peringkat ke-3. Tingkat 4. Menghadapi gerombolan binatang buas ini, 3 bayangan hantu jelas kewalahan. Sama sekali tidak bisa melawan secara langsung, hanya bisa terus bergerak dan membunuh untuk mencari jeda. Aku hanya menatap situasi pertempuran, menarik napas dalam-dalam, dan otakku berpikir cepat. Strategi selanjutnya. Di mana rumahmu? Mataku mencari di tengah situasi pertempuran. Akhirnya di arah yang berlawanan dengan kawanan babi hutan, sosoknya terkunci. Binatang buas hitam itu juga hadir. Raja Babi Hutan berhadapan langsung dengan wujud aslimu. Tubuhmu tinggi, tidak signifikan, melebihi 2 meter. Dan Raja Babi Hutan di seberang, memberikan tekanan yang lebih besar, dengan ukuran setinggi beberapa meter. Aku menyipitkan mata, seketika memahami strategi pertempuran, memancing harimau menjauh dari sarangnya. 3 bayangan hantu memancing kawanan babi hutan pergi, membuka ruang, agar keluargamu menghadapi Raja Babi Hutan sendirian. Benar saja, tegas. Ini taktik keluargamu. Raja Babi Hutan sebagai kekuatan tingkat 6. Masih dikepung oleh sekelompok babi hutan tingkat ke-5. Hampir mustahil untuk bertarung langsung. Kau tidak terburu-buru, tetapi malah membuat anak buah bayanganmu bergerak samar, barulah berhasil memecah kawanan babi hutan itu. Tapi bisakah pertarungan ini berhasil? Jantungku berdebar kencang. Pasukanmu hanya peringkat 5. Bahkan jika itu adalah jenis pasukan yang sama, bisakah kamu benar-benar menekan elit peringkat 6? Aku baru saja akan melihat pembaruan lagi. Namun, beberapa senyum muncul di sudut bibirku. Setelah menyelesaikan misi, 3 bayangan hantu dengan cepat bergerak dalam bayangan, kembali ke medan perang. Dan kawanan babi hutan masih berlari ribuan mil jauhnya, sementara tidak mengancamku. Pertempuran di medan perang siap meletus. Rumahmu menarik Raja Babi Hutan. Pedang panjang perak terbentuk di tangannya, lalu dia memerintahkan dengan dingin. Selesaikan dengan cepat, jangan sampai rajaku menunggu lama. Kata-kata itu belum selesai. Dia sudah menerjang Raja Babi Hutan seperti bayangan hitam. Binatang buas itu meraung dan menyemburkan benda putih, membuat Nika memanggil 3 bayangan hantu untuk bergabung dalam pertempuran. Jelas bukan karena dia tidak mampu, tetapi untuk menyelesaikan target ini secepat mungkin, tidak menunda lagi. Dia sama sekali tidak bisa membuat rajanya menunggu terlalu lama. Meskipun ditebas, Raja Babi Hutan berjuang untuk bangkit. Air berlumpur bercampur darah mengalir dari luka di perutnya, amarahnya mencapai puncak, meraung mengguncang langit. Namun ketiga prajurit bayangan tidak mundur sedikit pun. Tujuan mereka jelas, menyerang mata Raja Babi Hutan dengan gencar menggunakan shuriken. Senjata tajam terbang tanpa henti. Di bawah serangan saturasi, mata beberapa prajurit bayangan tiba-tiba muncul. Mengangkat dan mendorong binatang raksasa itu ke udara, pukulan ini adalah persiapan mematikan. Pedang besar Niga tepat sasaran. Menyambut tangan raksasa yang terbang di udara, kilatan pedang meledak, suara logam beradu memecah kesunyian tanah bangkai. Darah mengalir seperti air terjun, kepala Raja Babi Hutan terlempar dan jatuh ke tanah berlumpur. Seluruh tubuhnya tenggelam di dalamnya. Boom! Getaran besar membuat bumi bergetar. Raja Babi Hutan dengan gila-gilaan berjuang untuk mencabut kepalanya.
mencoba bangkit dengan panik, namun kali ini, perjuangan itu pasti sia-sia. Dua prajurit bayangan telah berubah menjadi panah tajam, masing-masing menusuk kedua matanya, darah menyembur keluar dari persilangan kedua pedang. Membuat dunianya sepenuhnya gelap, Raja Babi Hutan melakukan serangan terakhir, menghancurkan dua prajurit bayangan dengan cakar tajamnya. Pecahan yang berserakan masuk ke dalam bayangan. Namun, ia yang terus terkuras tidak punya kekuatan lagi. Sosok Enji berkedip dalam kekacauan, mendarat tepat di leher binatang buas itu, dan suara dingin keluar dari mulutnya. Benar-benar mati. Pedang panjang perak menusuk dengan ganas ke luka kepala yang sudah terbuka. Sampai separuh tenggelam, benda putih menyembur keluar, memerciki wajah naga. Aku berdiri di tembok kota menyaksikan adegan ini, kekaguman perlahan muncul di mataku. Kemampuan setingkat tahap kelima. Membunuh elit tingkat 6 dengan sikap seperti ini, inilah semangat juang jenius. Pertempuran ini ditakdirkan untuk naga lumpur, dan juga untuk kastilku. Kematian Raja Babi Hutan berhenti mendadak. Tubuh besar itu menghantam tanah dengan keras, tanah terlempar membentuk lubang yang dalam, darah mengalir. Seluruh medan perang seketika menjadi hening. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pertempuran yang seharusnya membutuhkan. Pertempuran yang memakan waktu setengah jam telah berakhir. Kerjasama yang diam-diam antara naga dan 3 bayangan hantu membuat akhir pertempuran menjadi bersih dan cepat. Untuk itu hanya dikorbankan 2 prajurit bayangan yang gugur. Namun prajurit bayangan bisa terlahir kembali tanpa batas, kerugian semacam ini sama sekali tidak berarti. Berdiri di tembok kastil, aku tak bisa menahan tawa sesaat. Kecepatan membunuhnya terlalu cepat, padahal Raja Babi Hutan adalah monster elit tingkat 6. Dalam sekejap mereka telah mengalahkannya, bahkan tidak menyisakan sedikit pun wajah babi. Mereka menyerang dari jauh dan dekat, tanpa terlihat dan tanpa jejak. Inilah pasukan bayangan hantuku. Bukan karena Raja Babi Hutan lemah, tapi pasukanku terlalu kuat. Tuan Roh Bayangan Hitam, pasukanmu telah membunuh Raja Babi Hutan yang kuat, dan mendapatkan 120 poin. Dan Nika serta 2 bayangan hantu lainnya, meskipun belum naik level, dengan pencapaian hari ini. Sekali lagi menunjukkan kekuatan magis mereka yang luar biasa. Nika melompat dari bangkai Raja Babi Hutan dan memerintahkan dengan dingin. Bawa kembali buruan itu. Setelah berbicara, ia tiba-tiba mendongak. Ekspresinya sedikit berubah. Aku juga mendongak menatap langit, jantungku tiba-tiba terkejut. Langit tiba-tiba menjadi gelap, bukan karena langit benar-benar gelap, tapi karena dari kedalaman hutan bulan merah, bayangan raksasa menutupi cahaya. Ia terbang keluar dari hutan, berputar-putar di atas kastil, membuat seluruh tanah mayat diselimuti tekanan. Ini adalah seekor burung pemangsa raksasa. Panjangnya lebih dari 20 meter, rentang sayapnya 8 meter, seluruh bulunya berkilauan seperti logam. Terutama bulu hitam di kepalanya seperti mahkota, membuat orang merinding. Cakar-cakarnya setajam pisau emas, mata biru gelapnya mencari mangsa di tanah. Makhluk dengan aura seperti ini, sama sekali tidak perlu ditebak, itu adalah monster. Elang emas peti mati hitam, angin yin merah menyertainya saat terbang. Kecepatannya sangat mengejutkan, membuat gendang telingaku berdengung. Pemandangan yang mengejutkan ini membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan sejenak, tetapi target elang emas peti mati hitam ini jelas tertuju pada bangkai Raja Babi Hutan. Aku berpikir buruk, celaka. Elang emas peti mati hitam menukik, langsung menuju bangkai Raja Babi Hutan, membuat udara terasa sesak. Nika melihat situasi memburuk, wajahnya dingin. Ia jelas bukan lawan monster ini. Dalam keadaan darurat, Nika membuat keputusan tegas, memasuki ruang bayangan. Segera, ia dan 3 bayangan hantu membawa bangkai Raja Babi Hutan, menghilang seketika dari tempat itu. Hanya menyisakan elang yang meraih kekosongan, makhluk raksasa itu berhenti di tempat, melihat sekeliling dengan bingung. Sinar mata biru menyapu bangkai, seperti lampu sorot yang mencari, kepalanya sedikit miring. Seolah merenungkan apa yang sebenarnya terjadi, bangkai babi hutan gemuk itu lenyap begitu saja. Dan beberapa serangga kecil itu, ternyata bisa membuat ruang kabur, ini tidak ilmiah. Tapi ia malas mempermasalahkannya, mendengus dingin, membentangkan sayapnya yang seperti logam. Menukik ke arah kawanan babi hutan di ujung lain mayat, kawanan babi hutan sudah gemetar di bawah tekanan. Mereka semua gemetar di tanah, tidak berani bergerak, peti mati hitam dengan ukiran emas seolah turun dari langit. Satu gigitan dengan mudah menembus ekor babi hutan, bahkan punggung yang relatif tinggi pun tidak memiliki perlawanan. Sekejap berubah menjadi makanannya, melihatnya makan dengan tenang, aku mengepalkan tangan di tembok kastil. Juru bicara dan 3 bayangan hantu telah menggunakan perjalanan bayangan untuk membawa bangkai Raja Babi Hutan kembali ke halaman kastil. Namun langkahku seolah berakar, berdiri tegak di atas tembok kota, menatap lekat pada bangkai itu. Binatang iblis besar itu, tekanan halus yang dipancarkannya saat mengunci mangsa membuatku merinding. Hanya yang tingkat ke-6 ke atas yang bisa disebut binatang iblis, kebijaksanaannya setara manusia, dan elang emas peti mati hitam ini. Kekuatan elang emas peti mati hitam jauh melampaui peringkat 6. Itu peringkat 7,
Peringkat 8. Bahkan mungkin mencapai level binatang suci. Aku tidak bisa tidak melihat kembali ke hutan bulan merah, tenggorokanku menelan tanpa sadar. Aura menindas selang emas peti mati hitam itu terasa nyata. Bahkan melalui penghalang kastil, aku bisa merasakan kekuatannya. Meskipun tidak ada informasi pasti, kemungkinan besar itu adalah binatang suci, dan bahkan jika bukan, ia setidaknya keberadaan tingkat ke-8 atau ke-9 teratas. Ia terbang keluar dari kedalaman hutan bulan merah, mungkin raja hutan ini. Dan mungkin ada makhluk yang lebih kuat di hutan ini. Memikirkan hal ini, hatiku tenggelam. Meskipun aku sudah lama tahu, hutan bulan merah penuh dengan bahaya, tetapi kemunculan elang emas peti mati hitam membuatku benar-benar menghadapi ancaman kelangsungan hidup. Binatang suci ini bersembunyi di belakang kastil, dan dengan sisa perlindungan hanya 6 hari, bagaimana aku bisa merasa tenang? Aku tiba-tiba melompat dari tembok kastil, pandanganku tertuju pada Nica. Dia adalah harapan untuk terobosan. Dalam 6 hari tersisa, selama dia bisa mencapai level binatang suci, kita masih punya harapan untuk naik level. Aku mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai sekarang. Tugas kita sangat sederhana, bunuh dan tingkatkan kekuatan kita dengan segala cara. Nica mengangguk setuju, bawahanmu sudah punya niat ini sejak lama. Kekuatan saat ini memang tidak cukup untuk menjamin keamanan yang tak terkalahkan. Hua Gangluo, dia memimpin 3 bayangan hantu, dan menyatu ke tanah, menghilang tanpa jejak, mendongak. Bangkai mayat di tanah sudah kosong. Elang emas peti mati hitam telah memakan gerombolan babi hutan, dan kembali berputar-putar di udara, seolah sedang mengawasi wilayahnya. Kastil juga menarik perhatiannya, tetapi dia tidak mendekat. Jelas ada rasa takut, kemungkinan besar karena penghalang. Namun, saya tidak terganggu untuk memikirkannya lebih jauh, hanya fokus mengumpulkan mayat raja babi hutan. Dengan bahan-bahan ini, hanya dengan menjadi lebih kuat, kastil dapat ditingkatkan, dan saya sendiri dapat melangkah lebih jauh. Dibandingkan dengan perlakuan istimewa level 1 kemarin, krisis saat ini membuat saya sangat ingin bertahan hidup. Perjuangan 3 miliar orang, hanya yang selamat yang berhak. Pengumpulan berhasil. Anda mendapatkan 100 unit daging babi hutan, 1 taring babi hutan elit, 10 unit energi, 1 unit emas. Membunuh binatang elit, hadiah 50 unit daging babi hutan elit. Setelah membereskan bahan-bahan itu, saya akhirnya merasa lega. Raja babi hutan ini memberikan. Nilainya tidak bagus. Jika dihitung, saya hanya perlu mencari lagi 40 unit energi untuk meningkatkan kristal bayangan gelap. Jumlah total makanan di tangan mencapai 360 unit, jika ditukar dengan kayu dan bahan makanan, cukup untuk meningkatkan kastil ke tingkat tinggi. Atribut khusus daging babi hutan elit juga membuatku berbinar. Tidak hanya memulihkan energi, tetapi juga memperkuat fisik. Setelah mencicipi sepotong iga babi hutan panggang, aku segera memahami nilainya. Setiap unit dapat memberikan 2 poin energi, sumber daya yang sangat besar yang belum pernah ada sebelumnya. Sibuk hingga matahari terbenam. Sebagian besar daging babi hutan elit kutaruh di situs lelang. Bahan makanan ditempatkan terpisah. 160 unit ditukar dengan kayu, 150 unit ditukar dengan bahan makanan, harga tetap 5 kali lipat per unit. Adapun 40 unit daging babi hutan elit, ku tandai atributnya, setiap unit ditukar dengan 1 energi. Entah berhasil atau tidak, mencoba tidak ada salahnya. Keributan di saluran perdagangan membuatku terkejut. Meskipun makanan biasa mulai tertukar perlahan, kecepatannya jauh berbeda dari sebelumnya. Ku periksa situasinya, dan segera menemukan masalahnya. Banyak penguasa yang kuat mulai menaruh makanan di lelang, harganya lebih rendah dari punyaku. Bahkan ada yang menjual dengan harga standar. Dia adalah Raja Malaikat, saya ingat dia. Selain itu, karena kesulitan merekrut unit semakin rendah, panen dari berburu monster hari ini juga lebih banyak, tetapi saya tidak menyesuaikan harganya. Makanan masih laris manis, hanya saja transaksi membutuhkan sedikit kesabaran, transaksi daging babi hutan elit berjalan lambat. Untuk sementara tidak ada yang tertarik, lagi pula menyangkut energi, selalu membuat orang ragu. Aku tidak terlalu peduli, itu hanya coba-coba, tapi saat ini, aku tidak tahu bahwa daging babi hutan elit ini telah menimbulkan sensasi besar di saluran dunia. Saudaraku, ada yang membunuh monster elit, tidak mungkin? Ini hari kedua, siapa yang bisa melakukannya? Kudengar itu adalah Tuan Bayangan Gelap. Kau ingat orang aneh yang berdagang ratusan unit makanan kemarin? Itu dia. Sial, daging babi hutan elit juga bisa memberikan energi? Betapa keterlaluan orang ini, saat energi, lihat harganya. Benda ini benar-benar menguras darah, 1 unit energi penuh, sumber daya seperti kata hidup yang saya pegang. Hanya mengumpulkan 2 energi, tidak mampu membelinya. Seseorang telah membeli. Seseorang telah membeli. Ya Tuhan, seseorang benar-benar membelinya. Informasi transaksi terus muncul, sudut bibirku sedikit terangkat sambil tersenyum. Saat aku memperhatikan kemajuan transaksi. Jutaan mil jauhnya dari hutan bulan merah, di atas dataran luas,
Seorang wanita muda melayang di udara. Dia mengenakan jubah putih, sayap putih terentang di punggungnya, dan sedang menginstruksikan beberapa malaikat seukuran setengah manusia. Berburu naga abu-abu raksasa. Namanya Yisue, dia bisa merekrut unit yang unik. Malaikat-malaikat ini setidaknya bintang 3 saat direkrut, dan batas pertumbuhan mereka hampir bisa mencapai dewa. Dan dia memiliki satu malaikat agung 4 musim di tangannya, yang batas pertumbuhannya benar-benar bisa mencapai tingkat dewa. Ditambah dengan kemampuan ilahi unik dari kastil malaikat. Yisue awalnya berpikir dia kokoh berada di jajaran terkuat di antara para penguasa. Ketika dia melihat saluran dunia, dia melihat berita daging babi hutan elitku, wajahnya yang tersenyum penuh keterkejutan. Dia benar-benar membunuh monster elit. Wanita berjubah putih itu tidak senang, dia mengepalkan tinjunya, kemarahan melintas di matanya. Yisue beserta para malaikatnya menantang Raja Serigala elit di dekatnya, tetapi mereka kalah. Keempat malaikat terluka parah hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Raja Serigala memiliki kekuatan setara dengan level 6, jika aku bisa membunuh Raja Babi Hutan yang serupa. Bukankah itu berarti pasukan saya, dengan kekuatan tempur komprehensif yang mengungguli malaikatnya, membuatnya sangat bingung. Prajurit bayangan hitam benar-benar merekrut unit apa, sampai bisa melampaui malaikat? Dia melihat alun-alun perdagangan sebentar. Kingke menebak maksudku lagi, dingin di matanya melonjak, sepertinya dia bersiap untuk meningkatkan ke level lanjutan saat menggunakan energi ilusi. Perasaan sangat tidak mau menyerah muncul dari lubuk hati, aku mengepakkan sayap dan terbang menuju sekawanan serigala kelabu yang sedang berburu. Cheryl, bunuh monster dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan, kalahkan Raja Serigala. Malaikat bersayap 4 Cheryl segera terbang untuk melindungi, tolong jangan gegabah, darah ini tanpa arah. Aku terkejut, beri aku senjata, Cheryl berkata tanpa daya. Tangannya meraih kartu perak, menyerahkannya ke tangan berdarah, dan pada saat yang sama bergumam. Baju zirah putih darah langsung menyelimuti tubuh berdarah itu, yang memegang busur, dan menyapu gerombolan serigala dengan niat membunuh. Jangan pedulikan aku, bunuh monster, hari ini. Benteng malaikatku, harus ditingkatkan ke tingkat lanjut, sama seperti darah ini. Para penguasa benua perang lainnya juga dirangsang oleh transaksi saya, terutama mereka yang memiliki. Para penguasa jenis pasukan teratas, menyadari bahwa binatang buas tingkat elit mulai diburu. Mereka jelas sangat ingin meningkatkan kekuatan. Jelas, bukan hanya aku. Mengejar kelangsungan hidup, sejenak, benua perang bergolak. Para penguasa gila-gilaan memburu monster untuk naik level. Tidak ada yang mau tertinggal dalam perang ini, tapi aku tidak tertarik dengan obrolan di saluran. Keriuhan itu, apalagi aku tidak tahu daging babi hutan elit, sudah menimbulkan riak yang cukup besar. Di luar kastil, naga memimpin beberapa prajurit bayangan hantu, bertarung sengit. Kematian dan kehidupan tak terputus, mereka bahkan menyerbu luar hutan bulan merah, untuk memburu binatang buas yang lebih kuat. Kegilaan itu membuatku merinding, tapi poin energi yang datang terus mengejutkanku. Naga dengan ketat melaksanakan perintahku, dengan segala cara, bahkan gugur berkali-kali. Dan kembali ke medan perang setelah hidup kembali, membuat perasaanku rumit, meskipun harga pertempuran itu besar. Namun efeknya jelas, hanya dalam 50 menit, aku mendekati puncak tingkat kedua. Ketiga prajurit bayangan hantu itu semuanya mencapai puncak tingkat keempat, aura naga juga jelas meningkat, terlihat semua orang akan segera naik level. Dan saat ini, semua makanan biasa yang kupasang di alun-alun perdagangan juga sudah habis terjual. Oh Lord, the object for upgrading the castle has been met. Do you want to upgrade immediately? 527 without hesitation. I-returned, upgrade immediately. As soon as the Naschen Soul stage was completed, 528 specks of Starlight sprinkled from the void, enveloping the entire castle. Instantly 529 the original castle disappeared, and a more magnificent building rose from the ground, with the main cap over 20 meters high. 530 it was divided into 6 floors, with 2 3-story side caps standing on either side, exceptionally grand. 531 the extraordinary crystal was moved from the courtyard into the main cave as hall. Although its shape remained unchanged, its aura was more majestic. 532 and at the top of the main cave, a golden plate the size of a fist appeared, emitting a grayish-white energy. 533 the castle's information panel 10 appeared, castle name, Dark Castle. 534 castle level, High Level Castle. Castle ally, 535 tier 6 defense. Territory range, 1500 meters radius. 536 buildings, Extraordinary Crystal, Warehouse. 537 items required to upgrade to a town. 50,000 units of ingredients, 100,000 units of wood. 538 10,000 units of iron crystal. Faction, hidden. 539 prestige, hint 1. 540 allow destruction, castle destruction. Your current ally can withstand tier 6 attacks. 541 hint 2, prestige has been increased.
Indigenous Fortress of Red Moon Forest 542R Highly likely to launch an attack on your castle. Locate up at layer 543 of additional energy shield, 544 which was clearly the effect of ally defense. Although it can only withstand tier 6 attacks for now, with a few days 545 of invincible protection period left, there is no need to worry too much for the time being. What truly gives me a headache is 546 the Indigenous Fortress mentioned in the hints. According to the information provided by Niga, the closest to the castle is the Werewolf 3B. 547 their location is already within 2000 meters. I'll have to send Niga to scout later. If they don't have tier 6 combat power, 548 they can be quickly eliminated. But if they are powerful beings, I'll have to find another way. As for continuing to upgrade the castle to a town, 549 I have no idea. The required resources are increasing exponentially, especially the 10,000 units of iron crystal. 550 I haven't encountered this material yet. It's highly likely I'll have to obtain it by hunting high-level magical beasts. Saya tidak ragu untuk kembali ke tingkatkan sekarang. Begitu roh pil terbentuk. Bercak-bercak cahaya bintang bertaburan di kehampaan, menyelimuti seluruh kastil. Seketika, kastil lama menghilang, bangunan yang lebih megah berdiri, dengan menara utama setinggi lebih dari 20 meter. Terbagi menjadi 6 lantai, dengan 2 kastil wakil 3 lantai berdiri di kedua sisi, sangat megah. Kristal luar biasa dipindahkan dari halaman ke aula kastil utama. Meskipun bentuknya tidak berubah, auranya menjadi lebih megah. Dan di puncak benteng utama, sebuah piringan emas seukuran kepalan tangan muncul, memancarkan energi abu-abu keputihan. Panel informasi kastil pun muncul. Nama kastil, kastil kegelapan. Level kastil, kastil tingkat tinggi. Paduan kastil. Pertahanan tingkat 6. Wilayah kekuasaan, radius 1500 meter. Bangunan, kristal luar biasa, gudang. Bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kota, 50.000 unit bahan makanan, 100.000 unit kayu, 10.000 unit kristal besi. Faksi, tersembunyi. Reputasi, petunjuk 1. Penghancuran paduan, penghancuran kastil, paduan Anda saat ini dapat menahan serangan tingkat 6. Petunjuk 2, nilai reputasi telah bertambah. Kekuatan asli hutan bulan merah. Sangat mungkin menyerang kastil Anda. Aku mendongak menatap lapisan. Tambahan pelindung energi. Jelas merupakan efek pertahanan paduan. Meskipun saat ini hanya dapat menahan serangan tingkat 6, tetapi dengan masih ada beberapa hari. Masa perlindungan tak terkalahkan, untuk sementara tidak perlu terlalu khawatir. Yang benar-benar membuatku pusing adalah kekuatan asli dalam petunjuk tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Niga, yang terdekat dengan kastil adalah suku manusia serigala. Lokasinya sudah mendekat hingga 2000 meter. Nanti harus mengirim naga untuk menyelidiki. Jika mereka tidak memiliki kekuatan tempur tingkat 6. Dapat segera disingkirkan. Namun jika ada yang kuat, harus dipikirkan cara lain. Sedangkan untuk kastil, ditingkatkan menjadi kota. Saya tidak punya ide. Sumber daya yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial, terutama 10.000 unit kristal besi. Bahan semacam ini belum pernah saya temui, 80% harus didapat dari berburu monster tingkat tinggi. Untuk meningkatkan kota dengan cepat. Tapi kemudian kilatan tajam melintas di matanya. Namun perak es masih bisa ditingkatkan. Perbedaan utama harus segera diperlebar. Buka pasar dagang. Pandangan saya menyapu standar sisa daging babi hutan elit. Masih 20 unit. Total transaksi masih agak lambat. Tuan yang bisa menukar batu energi dengan daging, pada akhirnya hanya segelintir. Namun perjuangan naga dan kawan-kawan barusan memang membawa kembali 8 batu energi, membuat target semakin dekat. Masih kurang 11 buah. Sebentar lagi. Baru saja ingin melanjutkan rencana. Petunjuk informasi tiba-tiba muncul. Kastil Anda naik ke tingkat tinggi, dapatkan satu kesempatan undian keterampilan ilahi. Apakah saya akan menariknya segera? Sudut bibirku tersenyum. Aku hampir lupa tentang hal ini. Kemarin aku mendapatkan kutukan naga, salah satu dari 12 kutukan keberuntungan. Aku tidak tahu apa yang akan kudapatkan kali ini. Tarik. Selamat, Tuan Bayangan Hitam, Anda mendapatkan artefak petir dalam undian kali ini. Aku mengerjap, sedikit terkejut. Kali ini bukan berkat ilahi. Melainkan salah satu dari 8 artefak iblis, artefak petir. Aku tidak asing dengan kekuatan semacam ini. Artefak ini dan sistem 12 berkat ilahi berasal dari sistem yang sama. Memikirkan ini, aku mengepalkan tangan, merasakan arus listrik yang menyilaukan menjalar dari ujung jariku. Membakar semangat juang di dalam hatiku. Senjata sihir petir mungkin akan menjadi bantuan penting untuk membalikan keadaan bagiku. Senjata sihir petir berasal dari salah satu dari 8 iblis, iblis petir. Saat aku merenung, alat petir menyatu dengan cepat ke dalam tubuhku, seketika busur listrik berkedip di sekelilingku. Kulitku terasa sedikit panas, yang lebih luar biasa lagi adalah aku bisa mengendalikan petir sesuka hati.
Itu telah menjadi bagian dari tubuhku, berubah menjadi kekuatanku. Ini bukan ilusi, melainkan kemampuan yang nyata. Aku telah menjadi inkarnasi petir. Tentu saja, kekuatan-kekuatan ini masih bergantung pada level kekuatanku. Semakin tinggi, kekuatan petir juga meningkat. Dibandingkan dengan kutukan naga keberuntungan yang diperoleh kemarin.